Mereka tuh nganggep kalau Amerika tuh harus dihindarkan dari urusan-urusan internasional. Recalling the horrors of World War I, the majority of Americans don't want to get involved in another European war. Negara-negara great power itu nggak ada yang jadi superpower. Yang menjelma jadi superpower justru Amerika. Kayaknya akhir-akhir ini pembahasan kita tuh banyak yang nyerempet Amerika ya. Tapi ya wajar sih, ini kan emang negara yang suka banget ikut campur urusan negara lain kan. Tiap ada masalah di negara mana, hampir selalu ada Amerika di baliknya. Dan ya mereka bisa begini soalnya mereka kan salah satu negara yang paling berkuasa ya di dunia. Salah satu negara superpower. Bahkan saking superpowernya, Amerika tuh sampai jadi salah satu pemegang hak veto di PBB kan. Mereka punya hak buat ngebatalin hasil keputusan di PBB. Ya walaupun yang megang hak gini tuh nggak cuma Amerika, tapi nggak jarang keputusan Amerika buat make hak vetonya itu jadi nyusahin negara-negara lain. Kayak misalnya yang paling dekat waktu Amerika ngeveto hasil sidang PBB terkait konflik Israel-Palestina aja. Itu kan nyebelin banget ya. Tapi gimana ceritanya ya sampai Amerika bisa jadi negara superpower kayak sekarang? Apa bener alasannya karena mereka menang Perang Dunia II atau ada alasan lain? Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas gimana Amerika bisa jadi negara adidaya, bisa jadi negara superpower kayak sekarang. Di Learning by Googling. Ya udah rahasia umum lah ya kalau banyak banget negara dan masyarakat global yang nggak suka sama Amerika. Entah itu karena negaranya sombong, tukang ngatur, tukang bikin masalah, ataupun tukang ikut campur. Pokoknya bener-bener tuh, di mana ada konflik, di situ ada Amerika. Tapi ya mau gimana, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus ngakuin kalau Amerika tuh emang negara superpower. Emang negara adidaya yang berkuasa secara ekonomi, politik, dan militer. Terus selain itu dalam hal geografis, populasi, dan sumber daya alamnya Amerika itu juga kan ngedukung mereka banget. Kayak misalnya dari segi geografis saja, Amerika tuh kan dihimpit sama 2 samudra besar. Samudra Atlantik sama Pasifik. Itu kan jadi kan enak banget tuh pergerakan tuh jadinya tuh. Terus negara seluas ini juga dia tuh cuma punya 2 negara tetangga yang berbatasan langsung. Kanada sama Meksiko. Jadi ya berkat ini masalah-masalah di perbatasannya tuh minim banget mereka. Dan udah kan kayak gitu ditambah lagi sama kekayaan alam mereka yang cukup melimpah juga. Beda sama negara-negara di Eropa yang SDA-nya tuh sangat terbatas. Terus dalam hal populasi juga, Amerika tuh kan sekarang jadi negara dengan populasi penduduk terbanyak ketiga di dunia. Jadi ya harusnya mereka nggak pernah kekurangan SDM dong. Ya walaupun sekarang gelandangan di Amerika tuh makin banyak, tapi tetap buat seenggaknya sampai saat ini, mereka tuh punya banyak aspek yang ngedukung banget buat jadi negara superpower. The modern United States is the most powerful country in human history, with over 800 military bases and 37% of global military spending. The US has become the leader of a vast, interconnected global system that has helped usher in an era of unprecedented prosperity and low levels of conflict. Tapi yang harus kita tahu, walaupun sekarang Amerika seadidaya itu, seberkuasa itu, tapi dulunya Amerika tuh bukan apa-apa loh. Apalagi dari awal tahun 1600-an kan Amerika tuh dijajah sama orang-orang kulit putih Eropa ya, sampai akhirnya mereka merdeka di tahun 1776. Nah, kalau menurut World 101, sejak kemerdekaannya, waktu Amerika masih jadi negara muda yang rentan sama berbagai ancaman, para presiden awal Amerika, mulai dari George Washington sampai seterusnya, mereka tuh nganggep kalau Amerika tuh harus dihindarkan dari urusan-urusan internasional. Harus jauh-jauh dari konflik dan persaingan kayak di negara-negara Eropa. Kenapa gitu? Soalnya kalau Amerika terlibat dalam urusannya Eropa, nanti bisa-bisa mereka malah rugi, bisa-bisa mereka malah jadi korban. Padahal kan baru merdeka nih. Apalagi waktu itu negara-negara atau kerajaan-kerajaan Eropa kan mereka lagi ada di puncak kejayaannya banget kan. Mau itu di bidang ekonomi, politik, militer, mereka tuh lagi jaya-jayanya. Terutama di sini Inggris, Prancis, sama Spanyol. Kekuasaan 3 negara ini kan waktu itu dominan banget di banyak belahan dunia, termasuk di benua Amerika Tengah sama Amerika Selatan. Jadi ya waktu itu Amerika Serikat pengennya mereka tuh cari aman aja udah dengan cara memberlakukan politik isolasi selama lebih dari 100 tahun. Mereka bener-bener nutup diri dari urusan dan interaksi sama dunia luar. Bener-bener waktu itu mereka tuh fokusnya ngurusin negara sendiri aja udah. Pokoknya fokusnya tuh ngusahain gimana caranya biar negara mereka tuh bisa jadi stabil, biar ekonominya bisa berkembang terus. Nggak mau mereka terlibat sama urusan-urusan dari luar tuh nggak mau. Oke. Nah, kalau menurut The Fair Observer, setelah revolusi industri yang pertama, Amerika tuh mulai ngelancarin politik ekspansionis ke wilayah baratnya mereka. Ya, jadi tadinya yang namanya Amerika Serikat tuh kan cuma sebagian kecil wilayah di timur doang ya. Tapi terus dari waktu ke waktu, mereka terus ngelakuin ekspansi ke bagian barat, sampai mentok ke Samudra Pasifik. Atau biar lebih jelasnya, lu bisa lihat di gambar yang ini nih, buat perbandingan wilayah Amerika dari waktu ke waktu. Ya, dulunya emang kecil banget sih ya, cuma segitu doang loh. Tapi sayangnya di sini mereka tuh memperluas wilayahnya dengan cara penaklukan dan peperangan ngelawan orang-orang pribumi.
ngelawan orang-orang Indian, ngelawan orang-orang Native American. Bener-bener dibantai abis-abisan tuh orang-orang Indian sama orang-orang Amerika kulit putih yang keturunan Eropa. Sampai akhirnya mereka berhasil ngerebut wilayah kekuasaannya. Dan sedihnya karena penaklukan dan pembantaian itu, akhirnya sekarang orang-orang Native American tuh jadi cuma nyisa dikit banget di Amerika. Jadi cuma nyisa dikit banget di tanah kelahiran mereka sendiri. Ini miris banget kan? Tapi kenapa ngebantai Indiannya sampai segitunya? Alasan orang-orang Amerika kulit putih ngelakuin pembantaian ini tuh karena adanya Manifest Destiny. Jadi kalau menurut histori, Manifest Destiny itu adalah istilah atau keyakinan yang nganggep kalau Amerika bagian utara itu diciptakan sama Tuhan buat ditinggalin sama orang-orang Amerika kulit putih. Jadi menurut mereka, Amerika tuh tanah yang dijanjikan oleh Tuhan buat mereka. Makanya mereka ngeberantas penduduk pribumi biar tanahnya bisa mereka rampas. Biar mereka bisa tempatin sesuai dengan janji Tuhan. Ini agak-agak juga ya. Terus selain dengan peperangan, Amerika juga ngedapetin beberapa wilayah lainnya dengan cara dibeli dari negara lain. Buat yang kayak gini tuh contohnya Alaska yang dibeli dari Rusia. Terus tadinya Amerika tuh juga sempet pengen ngebeli Greenland, Islandia, sama wilayah Karibia. Tapi terus nggak jadi. Soalnya kalau menurut Kongres Amerika, kalau gitu caranya ya mereka sama aja kayak negara kolonial Eropa. Mereka sama aja kayak negara-negara penjajah. Ini sebenarnya agak-agak kocak sih. Mereka nggak mau segitunya ngambil di luar biar nggak kayak penjajah. Tapi di dalam mereka ngebantai dan ngerampas tanahnya Indian. Nah kalau itu nggak dianggap ngejajah tuh sama mereka tuh. Gimana coba? Oh iya, jawabannya kan udah jelas ya. Soalnya kalau yang di dalam yang punya Indian, itu kan tanah yang ditakdirkan Tuhan. Udah dijanjikan Tuhan itu. Jadi ya beda cerita. Menurut mereka. Manifest Destiny was a popular belief in the mid to late 19th century. Its proponents claimed that the United States had the divine right to expand westward, meaning that U.S. expansion was the will of God. Nah setelah ngisolasi diri dan ngebangun ekonominya dari dalam, akhirnya menurut The National World War II Museum, Amerika berhasil ngelampauin Inggris dalam bidang ekonomi di tahun 1872. Dan akhirnya mereka jadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Berkat produksi batu bara, baja, minyak bumi, dan industri manufakturnya. Dan dengan kondisi yang udah oke banget begini, di sini para petinggi Amerika tuh mulai ngerasa kayaknya udah waktunya nih kita punya pengaruh di geopolitik dunia. Dan ya udah, akhirnya di tahun 1900 Amerika mulai tuh ikut campur sama urusan negara lain. Diawali dengan ngirim 1.000 marinir ke Peicing buat mengakhiri pemberontakan dalam negeri di sana. Dan ini mereka ngirim pasukan ke Peicing tuh ada alasannya ya, bukan asal ngirim aja, bukan asal bantu aja. Emang alasannya apa? Soalnya kalau Cina di dalamnya ribut terus, perang terus, nanti pasarnya Amerika jadi terancam kan. Soalnya Cina tuh kan udah jadi salah satu mitra dagangnya Amerika waktu itu. Jadi ya ikut campurnya Amerika dari awalnya banget tuh ya karena mereka punya kepentingan juga, bukan karena mereka baik pengen bantu segala macam, enggak. Mereka ya mikir pasarnya mereka aja udah, makanya mereka bantuin biar cepet kelar, biar perdagangan mereka lancar di situ. Ya dari awal udah agak-agak busuk sih ya. Sampai akhirnya kalau menurut Spiegel International di tahun 1914, Perang Dunia I tuh kan pecah ya. Dan Presiden Amerika waktu itu, Woodrow Wilson, dia tuh langsung narik negaranya dari konflik. Iya, Amerika langsung isolasi diri lagi waktu Perang Dunia I pecah. Mereka nggak mau ikut-ikutan pokoknya. Tapi terus di tahun 1917, Presiden Wilson berubah pikiran. Dia ngerasa gimana pun caranya Amerika tuh harus terlibat. Dan akhirnya di sini mereka milih intervensi secara nggak langsung dengan cara minjemin uang. Dan di momen inilah, kekuatan-kekuatan besar Eropa waktu itu pada minjem dana ke Amerika dengan total mencapai sekitar 10 miliar US dollar. Ini angka segini kan masuknya gede banget ya, apalagi di masa-masa itu kan. Tapi kenapa presidennya berubah pikiran? Nah kalau menurut World 101 disebut ada dua alasan kenapa Amerika jadi berubah pikiran. Alasan yang pertama karena Jerman nenggelamin kapal-kapal Amerika di Atlantik. Dan alasan yang kedua karena Inggris berhasil nyadap pesan rahasia yang dikenal sebagai Zimmerman Telegram. Yang isinya Jerman tuh nawarin bakal ngebantu Meksiko buat ngambil alih wilayah Amerika kalau mereka jadi aliansi. Nah ngedenger kayak gitu jelas Amerika nggak bisa diem aja dong. Kebayangkan kalau mereka nggak ngebantu negara-negara sekutu dalam pendanaan, terus bisa-bisa sekutunya kalah, dan kalau udah kayak gitu Jerman beneran nyerang Amerika. Dan endingnya wilayah-wilayah mereka bakal diambil alih sama Meksiko. Nah, Amerika tuh nggak mau sampai kejadian kayak gitu tuh mereka nggak mau. Terus terkait alasan jadi ikut campur di Perang Dunia I ini, Woodrow Wilson juga bilang, ini dilakukan agar dunia menjadi tempat yang aman bagi demokrasi. Oke.
Dan ya udah, akhirnya di situ Amerika ngasih dana, bener-bener ngasih dana doang. Negara-negara Eropa yang perang lawan Jerman, Amerikanya mereka nggak ikut-ikutan secara langsung. Dan setelah perang berakhir di tahun 1920, Woodrow Wilson langsung ngebentuk Liga Bangsa-Bangsa, langsung ngebentuk pendahulunya PBB. Terus selain itu, mata uang Amerika, dolar, itu juga jadi ngegantiin pound sterling sebagai mata uang global. Dan di sini Amerika juga yang inisiasi buat ngebentuk World Bank sama IMF. Jadi ya intinya abis perangnya kelar, Amerika ini bener-bener jadi makin aktif ya. Padahal pas perangnya kan mereka nggak ikutan terjun langsung ke lapangan loh. Tapi nggak lama abis itu di tahun 1929 kan ada Great Depression ya. Buat yang mungkin belum tahu, Great Depression tuh simpelnya tuh fenomena kemerosotan ekonomi paling buruk dalam sejarah yang dimulai di Amerika. Bener-bener drop tuh ekonomi dunia di situ selama 10 tahun. Sampai akhirnya menurut histori vokal media, waktu Great Depression berakhir di tahun 1939, Amerika di situ mulai ngisolasi diri mereka lagi dari konflik-konflik yang terjadi di dunia. Balik lagi mereka nggak mau ikut campur sama masalah-masalah negara lain. Nah di tahun yang sama kan Perang Dunia II pecah kan? Tapi di situ Amerika masih tuh, mereka nggak mau ikut campur, masih nggak mau rugi kayak waktu Perang Dunia I. With a third of Europe now under Nazi control, America still sits on the sidelines. Many believe the war to be Europe's problem. Recalling the horrors of World War I, the majority of Americans don't want to get involved in another European war. Bahkan di tahun 1940 disebut cuma 7% doang masyarakat Amerika yang setuju buat ikutan perang. Sisanya, mayoritasnya 93%-nya mereka nggak setuju. Pokoknya bener-bener ngindarin perang banget Amerika waktu itu. Kalau keserempet dikit ya udah, tetap mereka fokusnya ke recovery. Tetap fokusnya tuh ngebalikin ekonomi setelah Great Depression. Ngindarin perang, sampai akhirnya ada satu kejadian yang mau nggak mau bikin Amerika jadi ikut lagi ke dalam konflik. Kejadian apa tuh? Kejadian di bulan Desember 1941, waktu Jepang ngebom pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor, Hawaii. Gara-gara itu berubah deh tuh semua visi misi isolasi dan nggak mau ikut campurnya Amerika. Berubah itu, nggak ada lagi kayak gitu. Bener-bener setelah tragedi Pearl Harbor itu, Amerika join the war, udah mereka total ikutan perang. Across the U.S., panic spreads as Americans realize they have enemies off both coasts. Surging above the fear is a wave of patriotism and outrage. Within 30 days of the attack, over 134,000 young men enlist for service, ready to take the fight to the enemy. Dan di sini Jerman sama Itali yang waktu itu jadi musuh sekutu, mereka tuh seneng banget ngelihat Amerika yang mereka benci keluar kandang. Mereka tuh kayak, nah ini nih keluar nih, akhirnya bisa kita habisin nih, mantap nih, ayo, seneng, endingnya kalah. Ya kayak kita tahu Perang Dunia II kan berakhir dengan kekalahan blok poros ya, berakhir dengan kekalahan Jepang, Jerman, sama Itali. Amerika jatuhnya mereka keluar sebagai pemenang di Perang Dunia II ini. Tapi gara-gara perang ini juga negara-negara besar lainnya, negara-negara berkuasa lainnya itu jadi banyak yang ikut ancur-ancuran kan. Soalnya mereka tuh waktu itu bener-bener ngorbanin banyak harta, benda, bahkan nyawa. Nah di saat banyak negara besar yang hancur begini, Amerika justru berdiri kokoh. Soalnya dari awal, ekonomi, militer, sama demografi mereka kan unggul. Ditambah lagi perangnya juga kan jauh dari kandang mereka. Perang-perang yang berlangsung waktu itu tuh selalu terjadi di luar Amerika. Kecuali ya penyerangan yang Pearl Harbor tadi ya. Tapi ya itu juga kan di Hawaii, di pulau terpencil di Pasifik yang jauh banget dari daratan utamanya Amerika. Jadi ya bisa dibilang di perang ini Amerika tuh nggak rugi banyak. Nggak kayak Inggris, Prancis, atau Spanyol. Dan situasi ini ngebikin Amerika jadi punya kekuatan raksasa global yang belum pernah ada sebelumnya. Ini lu bayangin aja nih, disebut kekuatannya Inggris, Prancis, sama Spanyol di puncak masa kejayaan mereka, itu tetap nggak sebanding sama kekuatan yang dimiliki sama Amerika setelah Perang Dunia II. Waktu itu kekuatan dan kekuasaan negara-negara Eropa kan disebutnya kan great power kan, kekuatan besar. Tapi ternyata itu masih terlalu jauh buat jadi superpower. Negara-negara great power itu nggak ada yang jadi superpower. Yang menjelma jadi superpower justru Amerika. Ini berarti mereka emang untung banyak ya dari Perang Dunia II ya. Edan. Kalau menurut Fox, satu-satunya negara yang bisa nyaingin Amerika waktu itu tuh cuma Uni Soviet, yang juga jadi pemenang di Perang Dunia II. Ditambah lagi wilayah Uni Soviet juga luas banget kan, penduduknya banyak, militernya kuat, sama sumber dayanya juga kaya. Ya intinya sebanding lah sama Amerika. Makanya dianggapnya ada dua negara adidaya waktu itu, ada dua negara superpower waktu itu, Soviet sama Amerika. Tapi terus yang jadi masalah, dua negara ini kan mereka beda ideologi, yang satu kapitalis, yang satu komunis. Nah gara-gara ini Amerika jadi khawatir Soviet bakal nyaplok negara-negara Eropa lain dan makin nyebarin paham komunis mereka.
makin nyebarin paham yang bisa ngerugiin Amerika sebagai kapitalis. Dan ya udah, diawali dari beda ideologi terus saling khawatir ini, akhirnya terjadilah perang dingin di situ. Perang dingin terus sampai akhirnya Uni Soviet bubar di tahun 1991 dan itu ngebikin Amerika jadi satu-satunya negara superpower yang ada waktu itu. Dan satu superpower Amerika ini masih bertahan sampai sekarang ya, walaupun ya mulai muncul pesaing-pesaing yang lain nih. 8 years of continual latent conflict between the USA and the Soviet Union have shaped the world in such a way that there is no easy way to turn back. Stalin and Truman's Cold War will dominate the world and chill the hearts of humanity for nearly 40 years. Nah, kalau menurut Michael Beckley di bukunya yang berjudul Unrivaled, Why America Will Remain the World's Sole Superpower, dia bilang selama beberapa dekade yang akan datang, Amerika tuh masih akan jadi satu-satunya negara superpower dunia. Soalnya menurut dia, walaupun Cina udah bangkit dan jadi raksasa ekonomi yang punya wilayah yang luas dan sumber daya manusia yang banyak, tapi keadaan politik di Cina tuh masih nggak stabil, masih nggak ideal. Beckley bilang, walaupun politik Amerika berantakan, tapi Cina lebih buruk dari itu. Makanya menurut dia masih butuh waktu yang lama banget nih buat Cina biar ikutan jadi superpower. Ditambah lagi, Cina kan berbatasan sama 19 negara ya, termasuk Rusia dan Korut. Sementara Amerika, kayak yang gue bilang tadi, mereka cuma berbatasan sama 2 negara aja, cuma sama Kanada sama Meksiko aja. Nah dari situ aja udah beda tuh, soalnya kan makin banyak suatu negara berbatasan sama negara lain, cenderung makin gak stabil juga kondisi politiknya. Apalagi di kasusnya Cina, wilayah-wilayah perbatasan Cina tuh kan masih suka diakuin sama negara-negara tetangganya ya. Ya masih suka rebutan teritori lah mereka. Contohnya ya lihat aja tuh perbatasan Cina sama India yang sampai sekarang tuh masih panas. Sampai endingnya TikTok di-ban dari India. Ya kalau mungkin lu mau tahu lebih detail masalah TikTok di-ban di India ini, lu bisa tonton di video gue yang ini. Marketing. China's economic growth was like nothing the world has ever experienced before. But now it's seeing a significant slowdown. There's the property crisis and all of the fallout from there. We're not expecting any meaningful recovery in Chinese property market in 2024. Nah itu tadi Cina. Sementara Rusia walaupun dianggap sebagai negara yang berani dan selalu pengen ngeganggu Amerika, tapi kekuatan ekonomi dan militer Rusia tuh dianggapnya masih di bawah Amerika Serikat. Kalau menurut Trust Now dari Trust University disebut, anggaran militer Rusia tuh 10 kali lebih kecil dari anggaran militernya Amerika. Dan perekonomian Rusia bahkan disebut lebih kecil daripada perekonomian Texas. Dan udah gitu disebut juga populasi Rusia tuh bakal menyusut sebanyak 30% dalam 30 tahun mendatang. Jadi ya SDM-nya malah justru makin ngurang nih ke depannya nih Rusia nih. Terus selain itu disebut Rusia juga tuh mereka tuh nggak punya sekutu yang berpengaruh, nggak kayak Amerika yang punya NATO. Kayak misalnya hubungan Rusia, Cina sama Korut kayak yang pernah kita bahas, itu kan lebih ke deket tapi tetap hati-hati satu sama lain kan, nggak sesolid NATO. Tapi ya emang sih walaupun terkesan licik, walaupun terkesan nyari untung dimanapun, tapi ya emang NATO tuh solid sih. Nah karena faktor-faktor inilah makanya dipercaya sampai puluhan tahun mendatang Amerika tetap bakal jadi negara paling superpower di dunia. Ya di sini banyak yang berharapnya selama puluhan tahun ke depan kalau Cina bisa berkembang terus secara politik dan ekonomi, bisa aja mereka jadi negara superpower yang ngalahin Amerika. Tapi itu dianggapnya masih butuh waktu tuh. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Apakah emang Amerika superpower dan paling kuat? Atau Cina udah nyamain mereka sebenarnya? Silakan komen. Fearful of Soviet intentions towards Western Europe, the US and other European nations created the North Atlantic Treaty Organization, a military alliance meant to stop Russia from invading other countries in Europe. Oke, sekian Learning kali ini tentang kenapa Amerika bisa jadi negara superpower. Ya, paling berasanya ya itu sih, dapat untung gede-gedean setelah Perang Dunia II itu ya. Mantep banget itu mereka tuh. Ya kalau revisi gue udah salah, atau mau nanya, atau nambahin nggak ada video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!